Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya David. Saya mahasiswa semester 7 Universitas Pamulang, jurusan manajemen angkatan tahun 2021. Pada hari ini kita akan membahas sekaligus belajar tentang bagaimana cara membuat rekening sekuritas dengan menggunakan aplikasi investasi seperti Bibit. Rekening sekuritas ini merupakan suatu langkah awal bagi kita sebagai pemula untuk mulai berinvestasi di pasar modal, baik itu jenis investasi saham, reksadana maupun obligasi. Jadi dengan kita memiliki rekening sekuritas ini, kita dapat mengolah dana kita dan investasi secara aman dan mudah. Nah, untuk alasan saya mengapa menggunakan aplikasi Bibit ini, karena aplikasi Bibit ini tuh merupakan salah satu platform yang memudahkan kita untuk membuka rekening sekuritas. Bahkan bagi pemula yang baru ingin mulai berinvestasi. Jadi dengan aplikasi Bibit ini sendiri, prosesnya itu sederhana, cepat, dan sepenuhnya online. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum kita memulai untuk membuat rekening sekuritasnya ini, kita harus memastikan dulu kalau kita sudah mempersiapkan dokumen yang kita perlukan, kayak KTP, NPWP, dan rekening bank. Biasanya ini KTP ini kita harus pastikan dalam kondisi yang jelas dan sesuai dengan nama kita. Lalu untuk NPWP ini biasanya opsional, jadi kalau misalnya kita nggak punya, biasanya aplikasi ini tuh memberikan pilihan untuk melanjutkan tanpa menggunakan NPWP. Lalu yang terakhir ada dokumen rekening bank. Nah, dokumen rekening bank ini tuh biasanya digunakan untuk pencairan dana atau top up untuk kita berinvestasi. Nah, selain itu juga kita harus memastikan kalau perangkat kita ini terkoneksi dengan internet yang stabil dan sudah mengunduh atau mendownload aplikasi Bibit dari Google Play Store atau App Store. Oke, untuk langkah-langkah membuat rekening sekuritas itu, untuk langkah yang pertama kita harus membuka aplikasi Bibit. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi Bibit, kalian harus mendownloadnya dulu ya, atau mendownloadnya dulu. Setelah di-download, kita buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit juga ya. Lalu kita pilih opsi daftar akun baru atau mulai berinvestasi. Itu bagi kalian yang belum mendaftar. Di sini kalau saya udah sih mendaftar. Biasanya ini tuh bagi yang belum mendaftar itu ada panduan interaktif untuk memandu kita gitu. Lalu untuk langkah yang kedua itu kita harus mengisi informasi dasar kita. Jadi kayak berupa data diri seperti nama lengkap, email, dan nomor telepon yang aktif. Nah, untuk itu kita harus memastikan nih semua data kita itu sesuai nggak dengan identitas yang ada di KTP kita. Lalu untuk langkah yang ketiga biasanya ini verifikasi KTP dan foto selfie. Jadi maksudnya itu kita harus melanjutkan dengan mengambil foto KTP dan selfie dengan KTP kita. Biasanya aplikasi Bibit ini tuh menggunakan teknologi verifikasi otomatis untuk memastikan kalau foto KTP dan selfie kita ini tuh aman untuk di-upload gitu. Nah, untuk langkah yang keempat itu berupa kita harus mengisi data tambahan. Biasanya kita itu diminta untuk mengisi data tambahan di dalam aplikasi Bibit, kayak disuruh ngisi alamat lengkap, informasi pekerjaan, lalu nomor NPWP itu kalau misalnya ada. Jadi kalau misalnya nggak ada itu bisa dilewatkan gitu. Lalu untuk langkah yang kelima kita pilih profil risiko. Nah, biasanya aplikasi Bibit ini tuh memberi pertanyaan singkat untuk kita untuk menentukan profil risiko kita. Apakah kita ini termasuk nasabah yang konservatif, moderat, atau agresif? Nah, untuk profil risiko ini sendiri dalam konteks berinvestasi itu biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya profil risiko konservatif, yang merupakan jenis profil risiko yang dimana bagi kita yang tidak berani mengambil risiko, maksudnya yang tidak berani mengambil risiko yang tinggi. Tapi jenis profil risiko ini tuh juga keuntungannya itu sedikit dan jenis investasinya bisa berupa pasar uang atau deposito yang bisa kita kategorikan minim risiko gitu. Lalu untuk profil risiko yang kedua itu ada yang namanya profil risiko moderat.
Nah, kalau moderat ini tuh jenis profil risiko yang netral. Maksudnya itu jadi kita sebagai nasabah itu boleh mengambil risiko, tapi tidak banyak gitu. Dan bisa dibilang ini jenisnya itu berupa 80% obligasi dan 20% saham. Jadi kalau misalnya kita menggunakan konservatif tadi kan itu kita 100% berupa pasar uang atau deposito ya. Nah, kalau di profil risiko moderat ini kita boleh netral gitu. Jadi bisa menggunakan bisa 80% obligasi dan 20% saham. Lalu untuk profil risiko yang ketiga itu ada yang namanya profil risiko agresif. Nah, untuk profil risiko ini merupakan jenis profil risiko yang berisi 100% saham. Maksudnya itu kayak kita sebagai nasabah itu kalau menggunakan profil risiko ini harus berani mengambil risiko yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita belum berani itu mungkin dikategorikan masih profil risiko yang konservatif atau yang moderat gitu. Nah, dari ketiga profil risiko ini tuh biasanya ketiga ini tuh membantu kita dalam aplikasi Bibit ini untuk merekomendasikan jenis investasi apa yang sesuai dengan kita gitu. Selanjutnya untuk langkah yang keenam itu ada yang namanya tanda tangan digital. Nah, jadi setelah data kita terisi, kita itu akan diminta untuk melakukan tanda tangan digital langsung di layar handphone kita. Nah, biasanya ini tuh untuk keperluan legal saat pembuatan rekening sekuritas gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau, maksudnya kita nge-skip tanda tangan ini, jadi kemungkinan pembuatan rekening sekuritas kita itu akan gagal gitu. Untuk langkah yang ketujuh yaitu ada proses verifikasi dan aktivasi. Biasanya setelah semua data kita terkirim, proses verifikasi ini memakan waktu 1 atau 2 hari kerja. Jadi kalau misalnya kita disetujui, kita akan menerima notifikasi melalui email atau aplikasi Bibitnya bahwa rekening sekuritas kita sudah aktif dan bisa digunakan untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya keuntungan dan tip setelah kita membuka rekening sekuritas. Biasanya keuntungan yang kita dapat untuk setelah membuka rekening sekuritas ini tuh, kalau misalnya kita aktif menggunakan rekening sekuritas, kita bisa mulai berinvestasi di berbagai instrumen seperti reksadana, obligasi atau saham gitu kan. Jadi kita selanjutnya juga kita bisa memanfaatkan fitur otomatis yang di Bibit kayak auto rebalancing dan robo advisor gitu. Nah, untuk tip investasi aman untuk pemula itu, kalau saran dari saya, kita harus mulai berinvestasi kecil terlebih dahulu. Kayak kita harus mulai investasi dari pasar uang gitu kan, obligasi. Jadi maksudnya biar kita minim resikonya gitu. Dan jangan lupa juga untuk terus belajar dan memahami risiko dari setiap produk investasi yang ingin kita investasikan gitu. Oke, mungkin itu saja langkah-langkah dari saya untuk membuka rekening sekuritas menggunakan aplikasi Bibit. Jadi dengan proses yang sederhana ini, siapapun bisa mulai berinvestasi dan membangun masa depan dengan keuangan yang lebih baik, atau yang kemungkinan sebelumnya keuangannya itu tidak bisa diatur. Jadi dengan menggunakan aplikasi Bibit ini kita bisa mengatur keuangan kita sendiri dengan lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang belum paham, itu kita jangan ragu untuk bertanya. Mulailah bertanya dari teman-teman kita yang paham tentang investasi ini, kayak guru kita atau dosen kita gitu. Oke, untuk itu terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba.